Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslianti dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2019 titik balik Diwa Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gizi ikan. Materi pertama yaitu ikan sebagai bahan pangan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hasil perikanan, di mana hasil perikanan yang dimaksud adalah semua makhluk hidup di lingkungan perairan, baik di darat, di sungai, di waduk, kolam, tambak, dan perairan lainnya. Makhluk yang hidup di lingkungan perairan ini antara lain adalah ikan, jenis-jenis krustasea atau udang-udangan, jenis-jenis moluska atau karang-karangan, termasuk ikan paus, anjing laut, singa laut, kura-kura, buaya, ular, serta tumbuh-tumbuhan air seperti rumput laut, alga, dan sebagainya. Ikan bergizi karena ikan mengandung senyawa. Senyawa-senyawa yang sangat berguna bagi tubuh manusia seperti protein, lemak, sedikit karbohidrat, vitamin, dan garam-garam mineral. Komponen protein merupakan komponen terbesar setelah air. Oleh karena jumlahnya cukup banyak, ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat potensial. Kandungan lemak pada beberapa jenis ikan tergolong tinggi, sehingga sering pula beberapa jenis ikan merupakan sumber lemak yang baik meskipun kandungan karbohidrat dan vitamin pada ikan setengah rendah, tetapi ikan dapat menyediakan kedua komponen tersebut. Beberapa fungsi daging ikan bagi tubuh manusia, yaitu yang pertama, sebagai sumber energi untuk kebutuhan menunjang aktivitas sehari-hari. Kedua, membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Ketiga, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Keempat, memperlancar proses-proses fisiologi di dalam tubuh. Keuntungan yang diperoleh apabila dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani dibandingkan sumber protein hewan lainnya. Yang pertama, perairan Indonesia sangat luas dan banyak mengandung ikan. Yang kedua, kandungan protein ikan cukup tinggi. Yang keempat, protein daging ikan mempunyai nilai biologis sebesar 90%. Artinya, 90% protein ikan mampu diserap oleh tubuh dan 10% dibuang. Keempat, daging ikan relatif lunak sehingga mudah dicerna. Kelima, daging ikan mengandung asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan manusia dan mudah kolesterol sehingga daging ikan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Keenam, kandungan mineral pada daging ikan cukup tinggi dan juga mengandung vitamin A dan D yang dapat menunjang kesehatan mata, kulit, dan proses pembentukan tulang. Ketujuh, ikan mudah disajikan dan proses pembuatan dan olahannya harganya relatif murah dibandingkan sumber protein hewan lainnya. 8. Daging ikan dapat ditinjau dari segi kesehatan, suku, agama, dan tingkat perekonomian. Struktur tubuh ikan. Pada dasarnya, bentuk ikan merupakan interaksi antara sistem rangkai dan sistem otot, serta evaluasi kedua sistem tersebut. Tubuh ikan pada umumnya mempunyai bentuk dan ukuran yang simetris dan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Bagian kepala adalah bagian muka, dimulai dari ujung mulutnya sampai akhir insang. Bagian badan dimulai dari akhir tutup insang sampai sirip belakang, sedangkan ekor dimulai dari sirip belakang sampai dengan ujung ekornya. Tubuh ikan terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang, daging, dan otot. Daging biasanya terdapat pada bagian tubuhnya dan merupakan jaringan-jaringan pengikat yang meliput bagian punggung, bagian perut, pangkal, sirip ekor, dan pangkal sirip belakang. Komposisi kimia dan nilai nutrisi ikan. Kita perlu ketahui bahwa banyak sekali komoditi pangan yang dihasilkan dari perairan, antara lain ikan,
udang, kepiting atau kerang, cumi-cumi, dan sebagainya. Ikan pada umumnya lebih banyak dikenal daripada hasil perikanan lain karena jenis ikan tersebut yang paling banyak ditangkap dan dikonsumsi. Sebagai bahan pangan, kedudukan ikan menjadi sangat penting karena ikan merupakan sumber protein hewani yang potensial. Di antaranya yaitu kandungan protein 15-24% mengandung jenis ikan. Materi selanjutnya yaitu komposisi kimia dan nilai nutrisi pada ikan. Kita perlu ketahui bahwa banyak sekali komoditi pangan yang dihasilkan dari perairan, antara lain ikan, udang, kepiting atau kerang, cumi-cumi, dan sebagainya. Ikan pada umumnya lebih banyak dikenal daripada hasil perikanan yang lain karena jenis ikan tersebut yang paling banyak ditangkap dan dikonsumsi. Sebagai bahan pangan, kedudukan ikan menjadi sangat penting karena ikan merupakan sumber protein hewani yang potensial, seperti kandungan potensial 15-24% tergantung jenis ikan, daya cerna 95%. Struktur biologis ikan meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama, mudah sekali rusak atau kontaminasi oleh mikroba. Kedua, mudah mengalami kebusukan. Yang ketiga, perlu mengetahui terhadap karakteristik ikan. Struktur daging ikan terbagi atas beberapa, yaitu tersusun oleh otot bergaris melintang atau otot lurik berdasarkan warna daging, yaitu warna putih dan warna merah. Selanjutnya, pengelompokan hasil perikanan berdasarkan tempat hidup dan sifat-sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dengan penangkapan atau dengan budidaya. Kedua, perikanan darat atau hasil perikanan air tawar. AO mengelompokkan 7 sumber perikanan, yaitu ikan darat atau Didroninus. Yang kedua, ikan laut. Yang ketiga, krustasea, moluska, dan lain-lain avertebrata. Yang keempat, anjing laut dan berbagai mamalia perairan. Yang kelima, paus. Keenam, berbagai binatang laut atau air seperti penyu, kura-kura, katak, dan lain-lain. Ketujuh, tanaman air seperti rumput laut. Komposisi gizi ikan. Ikan pada umumnya digunakan sebagai lauk sumber protein. Kandungan protein daging ikan dan nilai gizi proteinnya sama dengan hewan darat. Di samping itu, ikan juga banyak mengandung mineral dan vitamin. Kandungan protein ikan rata-rata 20%, mineral 1,5%, dan lemak tergantung jenis ikan dan kadarnya antara 2-25%. Protein ikan memiliki nilai gizi yang tinggi, mudah dicerna, dan digunakan di tubuh. Komposisi daging ikan sangat bervariasi tergantung faktor biologis dan faktor alam. Faktor biologis merupakan faktor yang berasal dari ikan itu sendiri. Faktor ini meliputi jenis ikan, umur, dan jenis kelamin. Makin tua ikan pada umumnya, kandungan lemaknya makin meningkat. Faktor jenis kelamin ikan umumnya berhubungan dengan apakah ikan itu sudah bertelur atau sedang bertelur atau belum bertelur. Faktor alam meliputi habitat, daerah kehidupan ikan, musim, dan jenis makanan yang tersedia. Berdasarkan struktur daging ikan terdiri atas 3 jenis, yaitu daging bergaris melintang atau otot lurik, daging polos atau otot polos, dan otot jantung. Meskipun demikian, daging ikan hampir seluruhnya terdiri dari otot bergaris melintang yang tersusun dari serabut-serabut daging. Pada umumnya, daging ikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging putih dan daging merah, di mana daging merah dibentuk oleh saraf-saraf gelat sisi atau patera lain yang dilapisi lemak dan dilewati ribuan pembuluh darah. Daging merah ikan terdapat di sepanjang tubuh bagian samping bawah kulit, sedangkan daging putih terdapat di seluruh bagian tubuh ikan.
daging putih mempunyai kadar protein yang lebih tinggi dan kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan daging merah. Daging merah mengandung lemak yang lebih tinggi karena terdapat lateral line, tempat urat saraf yang dilindungi lemak. Selanjutnya, perubahan pasca panen ikan, di mana setelah ikan mati, perubahan pasca panen yang terjadi pada ikan hampir sama dengan daging ternak, di mana tetapi karena kandungan glikogen ototnya relatif rendah, penurunan pH pada daging ikan relatif sedikit. Pada perubahan pasca panen ikan, terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap pre-rigor mortis, di mana pada tahap ini terjadi antara waktu ikan yang sedang sekarat atau mengalami kematian sampai ikan mati. Perubahan pada tahap ini antara lain daging ikan menjadi kenyal dan lunak dengan pH sekitar 7. Juga timbul lendir pada permukaan kulit ikan yang nantinya digunakan oleh mikroba sebagai media pertumbuhannya. Tahap kedua yaitu tahap rigor mortis, di mana glikogen dirubah menjadi asam laktat sehingga pH ikan menurun dari 7 menjadi 5,8 sampai 6,2 kadar glikogen. Awal sangat terpengaruh terhadap penurunan pH ini. Semakin tinggi glikogen, semakin rendah pH yang dicapai. Ikan yang banyak berontak sebelum mati akan banyak menghabiskan glikogen dalam tubuhnya. Terakhir yaitu tahap pasca rigor mortis, di mana pada tahap ini terjadi autolitis yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dan enzim endogen ikan. Enzim paleolitik seperti tripsin dan pepsin akan memecah protein daging ikan menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, asam amino, dan stalol, menimbulkan bau busuk ikan. Selanjutnya yaitu mutu ikan. Mutu ikan ditentukan oleh tingkat kesegaran. Pengertian kesegaran ada dua pertimbangan penting. Yang pertama, waktu dan mutu. Waktu dapat berarti baru ditangkap, tidak disimpan, dan tidak diawetkan. Yang kedua, mutu. Mutunya masih orasional atau asli dan belum mengalami kemunduran mutu. Kriteria mutu ikan terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, kualitas penyimpanan. Yang kedua, penampangan dan bau. Yang ketiga, volatilitas. Mutu dan kesegaran ikan diisi dengan berbagai metode. Yang pertama, metode indrawi, yang berarti ditunjukkan pada faktor-faktor mutu seperti rupa, bau, dan flavor. Metode kimia. Kesegaran ikan ditentukan dengan cara mengukur komponen-komponen yang terbentuk selama proses penurunan mutu ikan. Proses pembusukan ikan setelah ikan mati. Metode fisika. Paling mudah tetapi paling sulit untuk mendapatkan indeks standar pengukuran kesegarannya. Selanjutnya, penanganan dan kerusakan ikan. Cara-cara perawatan ikan terbagi atas dua, yaitu yang pertama, dengan memelihara ikan tetap hidup. Yang kedua, menurunkan suhu ikan mati. Adapun cara-cara tradisional yang masih dilakukan, yaitu yang pertama, dengan cara sering membasahi ikan dengan air. Kedua, menutup ikan yang ditangkap dengan kain atau tarpal basah atau rerumputan kering yang dibasahi oleh air. Cara yang lebih baik dilakukan oleh nelayan terbagi atas dua cara, yaitu cara pertama, memberikan pecahan es pada hasil tangkapan ikan. Kedua, memberikan pecahan es yang dicampur oleh garam. Cara yang sudah modern yang dilakukan pada era sekarang seperti dengan menggunakan mesin pendingin dan pembekuan. Mutu ikan terbagi atas dua, yaitu mutu intrinsik dan mutu ekstrinsik, di mana mutu intrinsik adalah sejumlah parameter yang mengikat atau dibawa secara alami dan genetik pada ikan yang harus dianggap segar. Sampai sekarang, sebagian besar
ikan yang diperdagangkan adalah hasil penangkapan dari alam, yakni dari laut, sungai, danau, rawa, dan lain-lainnya. Ikan dengan mutu yang diinginkan dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, memilih tempat, musim, dan cara penangkapan yang diharapkan akan memperoleh dengan mutu yang baik. Kedua, menyeleksi atau menyetujui ikan dengan mutu yang baik dari campuran hasil tangkapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu intrinsik antara lain: pertama, spesies ikan; kedua, ukuran ikan; ketiga, komposisi ikan; keempat, kontaminasi oleh polutan. Mutu ekstrinsik, di mana mutu ekstrinsik ini dapat diartikan sebagai mutu ikan yang dihasilkan akibat pengaruh faktor luar, baik secara alami maupun dari campur tangan manusia setelah ikan dipanen atau ditangkap. Penurunan mutu dan kerusakan ikan ekstrinsik dibedakan satu dengan yang lainnya. Penurunan mutu ekstrinsik diartikan sebagai proses alami yang menurunkan mutu dan terjadi setelah pemanenan ikan tanpa adanya campur tangan dari manusia. Penurunan mutu akibat penanganan yang telah dilakukan manusia.